Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Titik Sianingsih di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kupas tuntas soal UKBI 2023. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Kerusakan alam di muka bumi semakin sulit ditahan. Lapisan ozon di kutub utara dan selatan semakin menganga akibat produksi emisi dari kegiatan industri. Disadari atau tidak, kita sudah merasakan akibat dari kerusakan alam tersebut. Kita mengalami hujan hampir sepanjang tahun. Banjir, tanah longsor, dan gagal panen pun terjadi di seluruh pelosok negeri secara silih berganti. Kerusakan lapisan ozon juga berpengaruh terhadap perubahan iklim dan siklus cuaca yang sangat ekstrim. Pertanyaan dari teks di atas adalah, gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Masalah kerusakan lapisan ozon di kutub utara. B. Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan lapisan ozon. C. Bencana banjir merupakan akibat dari rusaknya lapisan ozon. D. Gagal panen terjadi karena pengaruh cuaca ekstrim. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bahwasanya apa yang dibahas dalam teks ini adalah beberapa kejadian, dan jadi bukan hanya satu kejadian, di mana kejadian-kejadian tersebut akibat kerusakan lapisan ozon atau lapisan yang semakin menganga. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 2. Perhatikan paragraf berikut ini. 1. Semua orang tua tentu berharap agar kelak anaknya menjadi orang sukses. Kalimat kedua, indikator dari kesuksesan biasanya dilihat dari pekerjaan. Kalimat ketiga, oleh sebab itu, banyak orang tua memilih pendidikan yang tepat agar anaknya dapat bersaing di dunia kerja. Dan kalimat keempatnya, pendidikan yang tepat memang akan membuat peluang kerja pada masa depan semakin terbuka luas. Pertanyaannya, kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kita ingat kalimat utama itu biasanya kalimat yang kandungan atau kalimatnya mengandung jangkauan yang luas, jadi sesuatu yang luas. Kemudian biasanya diterjemahkan atau dirinci di kalimat-kalimat penjelas. Ya, di sini dapat kita ketahui kuncinya adalah anak yang menjadi sukses. Kemudian dari kata sukses itu diterjemahkan lagi bahasanya indikatornya apa. Kemudian dengan indikator itu apa yang dilakukan orang tua, dan juga bagaimana pendidikan agar membuat anak tersebut sukses. Kita lanjutkan soal nomor 3. Di sini ada 2 teks, mari kita perhatikan kedua teks tersebut. Ya, kita pahami teks yang pertama dulu. Ada seekor harimau tinggal di hutan. Di hutan itu tidak ada hewan lain selain harimau dan seekor serigala. Di sebelah hutan ini terdapat satu perkampungan kecil. Suatu waktu, ia pergi ke dekat kampung untuk mencari makan. Harimau itu terus-menerus melakukan itu hari demi hari. Tiap hari, ia memangsa hewan-hewan ternak milik penduduk desa. Penduduk desa berusaha memburu harimau ini.
namun mereka selalu gagal. Mari kita perhatikan teks yang kedua. Burung-burung herring mendongakkan kepala dan tepat di depan mata telah berdiri seekor badak. Ia memasang wajah yang seram dan menakutkan. Cula tajam di atas kepalanya sangat menyeramkan. Burung-burung itu pun ketakutan sehingga mereka menjauhi badak. Burung-burung herring terkejut saat melihat beberapa burung kecil hinggap di punggung badak. Salah satu burung herring memberanikan diri bertanya. Mari kita baca soalnya. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 terdapat kata tidak baku. Teks 2 tidak terdapat kata tidak baku. Ya, ini artinya teks 1 itu ada kata yang tidak baku, sedangkan teks 2 semua baku. Padahal di sini bisa kita lihat semua yang ada di teks 1 adalah kata baku. B. Teks 1 terdapat kalimat pertentangan. Teks 2 terdapat kalimat sebab akibat. C. Teks 1 menggunakan ungkapan klasik. Teks 2 menggunakan ungkapan sehari-hari. Sedangkan pilihan D, teks 1 menggunakan kata bermakna kias dan teks 2 menggunakan kata bermakna luas. Di sini sebenarnya dapat kita perhatikan dari konjungsi yang dipakai atau kata hubung, ya. Di mana di dalam teks 1 dapat kita temukan kata hubungnya yaitu namun, ya. Kata namun itu termasuk konjungsi pertentangan. Sedangkan di teks kedua kita temukan kata sehingga, di mana kata sehingga adalah konjungsi atau kata hubung sebab akibat. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 4. Pakar transportasi bahwa pemerintah lebih baik membangun infrastruktur transportasi laut dan udara karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah menunjukkan, menanyakan, menyarankan, meningkatkan. Nah, kalau kita perhatikan kalimatnya, di sini ada kata lebih baik, berarti ada suatu masukan, di mana masukan itu bisa suatu saran. Jadi jawabnya yang tepat adalah C. Soal nomor 5. Bacalah teks berikut dengan seksama. Gesang dan Bengawan Solo itulah legenda. Tetapi Gesang yang usianya 87 tahun juga tak kalah mengesankan. Komponis kelahiran 1 Oktober 1917 ini semula bernama Sutadi karena sakit-sakitan diubah namanya menjadi Gesang Martohartono dengan maksud terus hidup, gesang dalam bahasa Jawa. Ternyata tidak hanya terus hidup, tetapi terus berprestasi. Pada usia yang masih belia, yaitu 17 tahun, ia sudah mampu mencipta lagu. Di sisi lain, meskipun nama dan karirnya melejit, ia tetap memilih hidup sederhana. Keistimewaan tokoh Gesang sesuai kutipan paragraf di atas adalah A. Usia Gesang melebihi 27 tahun. B.
Gesang dan Bengawan Solo merupakan legenda. C. Prestasi Gesang berubah setelah berganti nama. D. Pada usia 17 tahun, Gesang sudah mampu mencipta lagu. Di sini yang ditanyakan adalah keistimewaan. Keistimewaan itu berarti sesuatu yang menonjol dilakukan tokoh dan tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi kalau kita perhatikan A, B, C, D, yang merupakan hal istimewa adalah D. Pada usia 17 tahun, Gesang sudah mampu mencipta lagu. Ya, demikianlah pembahasan kupas tuntas UKBI tahun 2023. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.